Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan masuknya agama Yahudi dan agama Nasrani di kota Makkah. Sebagaimana yang kita pahami hadirin sekalian, bahwasanya di negeri Jazirah Arab, Arab Saudi secara umum, tentu kita melihat selain adanya agama Islam, agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, juga ada yang disebut dengan agama Yahudi dan juga agama Nasrani. Tentu hadirin sekalian, agama ini tidak serta-merta hadir di kota Makkah, tetapi sebelumnya ada sejarah dan ada sejarah yang kemudian terjadi yang di mana agama ini dibawa oleh sebagian orang dan disebarkan di kota Makkah. Nah, ini hadirin sekalian yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Yahudi dan Nasrani hadirin sekalian sebelumnya tidak pernah ada di negeri Makkah atau di negeri Jazirah Arab. Tetapi agama ini kemudian datang ke negeri Jazirah Arab, khususnya kota Makkah, dibawa oleh sebagaimana yang telah kita sebutkan pada kesempatan yang lalu, oleh Amr bin Luhai, seorang yang membawa berhala, membawa ajaran-ajaran menyembah pada berhala dan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sekalian, Bani Israel sebagaimana yang kita ketahui adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi hadirin sekalian, kita sudah selesai membahas terkait dengan kisahnya Nabi Ibrahim, di mana kita ketahui hadirin sekalian, ketika Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan ketika Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul diutus, maka mereka membawa ajaran baru. Tetapi ketika Nabi yang diutus, mereka tidak membawa ajaran baru, tapi mereka melanjutkan ajaran yang dibawa oleh Rasul. Makanya ketika Ibrahim membawa ajaran baru, maka Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf dan Syuaib mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Ibrahim. Sampai kepada Nabi Musa yang diutus sebagai Rasul, maka ada ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Setiap kali berganti Rasul, maka setiap kali itu pula berganti ajaran. Tetapi tentu hadirin sekalian, apa yang dibawa oleh para rasul sama-sama memiliki nilai yang sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada beberapa hukum-hukum yang akan disebutkan agak sedikit berbeda antara rasul yang lain dan rasul yang lainnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awal mula pertama kali penamaan Yahudi, jadi hadirin sekalian, awal mula pertama kali Yahudi dinamakan sebagai Yahudi adalah ketika Nabi Musa alaihissalam beliau suatu ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pergi ke Gunung Tursina, untuk menerima wahyu. Kurang lebih 40 hari beliau ke Gunung Tursina untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. 40 hari pula dia meninggalkan kaumnya Bani Israel. Sehingga pada saat itu Bani Israel yang tadinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Musa alaihissalam, tetapi kemudian tiba-tiba berbalik arah, karena ditinggalkan oleh Nabi Musa selama 40 hari. Ditinggalkan oleh Nabi Musa selama 40 hari, sehingga membuat Bani Israel yang tadinya beriman kepada Allah kembali beriman kepada berhala-berhala yang dibawa oleh salah seorang yang bernama Samiri. Jadi Samiri adalah seorang manusia yang kemudian masuk ke negeri Makkah, Jazirah Arab, untuk kemudian membuat Bani Israel mengubah pandangan mereka tentang Islam. Dan Samiri memberikan godaan kepada Bani Israel untuk menyembah berhala. Jadi dia membawa berhala dari negerinya, dibawa ke Jazirah Arab untuk memperdayakan Bani Israel agar mereka berbalik arah dan menyembah kepada berhala dan tidak lagi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya hadirin sekalian, Harun yang saat itu membersamai Nabi Musa alaihissalam, Harun yang bersamai Nabi Musa alaihissalam juga tidak mampu menggoda dan tidak mampu juga memberikan pernyataannya kepada Bani Israel untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya hadirin sekalian, ketika Nabi Musa selesai daripada Gunung Tursina untuk menerima wahyu selama kurang lebih 40 hari,
Beliau kembali ke Bani Israel, ke Jazirah Arab, kota Makkah. Beliau kembali dan melihat ternyata kaumnya sudah berbalik arah, sudah tidak lagi beriman kepada Allah dan juga tidak pula beriman kepadanya. Akhirnya Nabi Musa bersikeras karena dia adalah manusia yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa membunuh Samiri dan mengusir Samiri, termasuk mengecam kepada seluruh penduduk di Jazirah Arab khususnya Bani Israel, kalau mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada konsekuensi yang akan didapatkan bagi penduduk-penduduk tersebut. Akhirnya hadirin sekalian, tidak ada pilihan lain bagi Bani Israel untuk kemudian kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan dirinya sebagai sebagai hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin sekalian, kita kenal di sini kita bisa melihat dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman asal usul dinamakannya Yahudi. Jadi asal usul dinamakan Yahudi ada dalam Quran surah Al-A'raf ayat 156. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia dan di akhirat, sungguh kami kembali bertobat kepada Allah. Inna hudna ilaik. Jadi kata-kata Yahudi itu hadirin sekalian berasal dari kata inna hudna. Jadi sesungguhnya kami, hudna artinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelumnya mereka ingkar kepada Allah, ketika Nabi Musa datang kembali kepada mereka, mereka mengatakan inna hudna. Sesungguhnya kami kembali. Jadi Yahudi itu maknanya hadirin sekalian berasal dari kata hud, huddi. Artinya bertaubat. Jadi Yahudi itu artinya baik hadirin sekalian. Artinya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan yang benar. Inna hudna ilaik. Sungguhnya kami kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian, Yahudi dinamakan Allah Subhanahu wa taala sebagai Yahudi karena memang mereka adalah orang-orang yang tadinya ingkar kepada Allah dan kembali. Jadi Yahudi itu artinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sekalian, demikian juga dengan kata Nasrani. Dengan kata Nasrani. Kalau kita menggali lebih dalam, asal mula penamaan Nasrani itu hadirin sekalian ada dalam Quran surah As-Saff ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Qala al hawariyuna nahnu ansari ilallah. Fa amanat ta'ifatu min bani Israil ila akhiril ayat." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolong untuk menegakkan agama Allah?" Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, "Kamilah penolong-penolong agama Allah." Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lainnya pun kafir. Dia hadirin sekalian, kembali kita memperhatikan kata-kata Nasrani yang ada dalam ayat ini. Kalau Yahudi tadi hadirin sekalian, Yahudi itu adalah pengikutnya Nabi Musa. Yahudi itu adalah pengikutnya Nabi Musa. Tetapi yang membedakan hadirin sekalian, kenapa Yahudi ini tetap disebut sebagai kafir? Karena hadirin sekalian, orang-orang Yahudi mereka hanya mengimani nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Musa. Sedangkan setelah Nabi Musa sampai Nabi Muhammad SAW mereka tidak mau mengimani. Maka dicap mereka sebagai kafir. Meskipun mereka beriman kepada sebagian nabi. Tetapi mereka tidak mau beriman kepada nabi setelah Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula Nasrani hadirin sekalian. Nasrani dia adalah sekelompok orang al-hawariyun, sahabat-sahabatnya Nabi Isa. Jadi kalau Nabi Muhammad, biasa kalau kita dengar hadirin sekalian disebut sebagai sahabat-sahabat Nabi. Adapun Nabi Isa, sahabat-sahabatnya disebut sebagai hawariyun atau hawariyin. Qolal hawariyin, sebagian disebutkan dalam ayat ini, hawariyun itu adalah pengikut-pengikutnya Nabi Isa. Sehingga dicap mereka sebagai Nasrani, karena mereka mengatakan kunu ansarullah, kunu ansarullah. Sesungguhnya kami adalah penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal ini ketika Nabi Isa menanyakan kepada para sahabat-sahabatnya, siapakah yang bersedia untuk kemudian menolong agama Allah Subhanahu wa taala?
Pengikut-pengikutnya Nabi Isa atau Nasrani ini mereka mengatakan, ya sungguhnya kami akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutlah mereka sebagai Nasrani dari kata Ansor, artinya penolong, ya penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nasrani yaitu orang-orang yang memeluk ya agama Nasrani. Ya. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam ayat ini kita juga melihat bagaimana ya Nasrani ini hadirin sekalian juga dicap sebagai kafir. Apa yang menjadi sebab orang-orang Nasrani dicap sebagai kafir hadirin sekalian? Sebagaimana Yahudi juga dicap kafir. Sebab hadirin sekalian, ya orang-orang Nasrani, pemeluk agama Nasrani, ya, yang mengatakan dirinya sebagai penolong agama Allah dalam Quran surah As-Saff ayat 14, mereka tidak mau mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mengimani Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, tetapi mereka tidak mau mengimani Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tetaplah kemudian mereka dicap sebagai orang-orang kafir karena mereka mengimani sebagian nabi dan mengingkari nabi yang lainnya. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, kata Allah, apakah kalian hendak mengimani sebagian ya kitab-kitab kami, sebagian rasul-rasul kami atau nabi-nabi kami, dan mendustakan sebagian nabi-nabi kami yang lainnya dan rasul-rasul kami yang lainnya. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak salahlah ya kalau kita melihat kasuistik pengkafiran itu, ya orang Islam mengatakan orang Nasrani itu kafir, ya sebagaimana orang Nasrani mengatakan Yahudi kafir. Ya. Jadi hadirin sekalian, ya orang Islam mengatakan Nasrani kafir karena Nasrani tidak mau beriman kepada semua nabi, dan dia mengingkari keberadaan Nabi Muhammad SAW sehingga dia dicap sebagai kafir. Ya, demikian juga Nasrani, dia mengkafirkan Yahudi. Ya, jadi Nasrani hadirin sekalian dia mengkafirkan Yahudi dengan alasan karena Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, bahkan dalam sebagian riwayat, ya orang-orang Yahudi hadirin sekalian karena dia tidak mau beriman kepada Nabi Isa, mereka lah yang kemudian membunuh Nabi Isa, yaitu yang disebut sebagai Yesus, ya dalam sebagian agama. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kurang lebih hadirin sekalian. Ya kalau kita melihat ya sejarah ya awal penamaan daripada agama-agama Yahudi dan agama-agama Nasrani yang sebelumnya memang mereka memiliki niat yang baik, ya, sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, tapi yang membuat mereka dicap sebagai kafir ya afatu'minuna bi ba'dil kitab, sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 85, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, ya. Apakah kalian mengimani sebagian kitab dan mengingkari sebagian kitab? Fama jazaa'u may yaf'al dzalika minkum. Ya. Fama jazaa'u may yaf'al dzalika minkum. Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian, kata Allah, di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sekalian kita masuk pada awal pertama kali ya agama Yahudi ini masuk ke jazirah Arab. Hadirin sekalian, agama Yahudi masuk ke jazirah Arab berawal dari seorang raja Yaman, ya. Seorang raja Yaman bernama Rabi'ah bin Nasr. Ya, seorang raja Yaman bernama Rabi'ah bin Nasr. Suatu ketika hadirin sekalian, Rabi'ah bin Nasr ini hadirin sekalian, sebelum kita lanjut, beliau adalah seorang raja, ya, raja Yaman yang ya sebelumnya beliau ya hanya menyembah berhala, ya, beliau hanya menyembah berhala. Beliau bukan beragama Yahudi, bukan pula beragama Nasrani, ya, dan tentu tidak beragama Nasrani karena Nasrani nanti di zaman Nabi Isa alaihissalam baru ada sebut sebagai agama Nasrani. Jadi untuk di zaman Nabi Musa yang tercipta dan yang ada itu hanya agama Yahudi. Karena Yahudi disebut sebagai pengikutnya Nabi Musa yang tidak mau mengimani kepada Nabi setelah Nabi Musa alaihi salam. Ya. Jadi berawal dari raja Yaman bernama Rabi'ah bin Nasr yang suatu ketika ya, menjadi raja ya di negeri Yaman. Ya. Suatu ketika beliau bermimpi, hadirin sekalian, beliau bermimpi dengan mimpi yang buruk. Ya, di mana dalam mimpinya beliau melihat kebakaran yang begitu dahsyat, ya, musibah, ya, gempa bumi dan lain sebagainya terjadi dalam mimpi-mimpi beliau. Ya, suatu ketika beliau mendatangi penasihatnya dan bertanya, "Wahai para penasihatku, sesungguhnya tadi malam ya saya bermimpi
kebakaran, ya, ada musibah-musibah yang sangat menakutkan yang terjadi dalam mimpi saya. Ya, apakah kalian bisa tahu apa sebabnya mimpi tersebut? Maksudnya apa takwilnya? Jadi si Raja Yaman, Rabi'ah bin Nasr ini meminta takwil mimpinya kepada para penasehatnya. Ya. Apakah di antara para penasehatnya tahu? Yaitu dukun-dukun, peramal-peramal. Itu dijadikan sebagai tempat bertanya oleh Rabi'ah bin Nasr terkait dengan mimpi yang beliau rasakan pada waktu malam tersebut ketika beliau sedang tidur. Maka hadirin sekalian, para penasehatnya ini kemudian berkata, wahai sang raja Rabi'ah bin Nasr, sesungguhnya mimpi itu, mimpi kebakaran, mimpi musibah, ya, gempa bumi dan lain sebagainya, itu pertanda ya tidak lama lagi kerajaanmu ini akan hancur, ya. Tidak lama lagi kerajaanmu ini akan hancur. Ya. Rabi'ah bin Nasr dan sekalian, karena dia takut ya dengan sebab daripada mimpinya tersebut, akhirnya ya dia pun ya dinasihati oleh penasehatnya untuk ya sebaiknya ya keturunan-keturunan beliau dikeluarkan dari kerajaan. Akhirnya Rabi'ah bin Nasr mengikuti perkataan tersebut dan sebagian anak-anaknya, sebagian keluarganya, sebagian kerabatnya dikeluarkan dari kerajaan, ya. Dikeluarkan dari kerajaan tersebut dan dipindahkan ke negeri Irak. Ya, dipindahkan ke negeri Irak. Makanya hadirin sekalian, kita akan dengarkan kisah tentang ya suatu wilayah di negeri Irak, ya, ada seorang keturunan dari Rabi'ah bin Nasr yang tadi dikeluarkan dari kerajaan, Nu'man bin Bashir. Ya, Nu'man bin Bashir yang beliau adalah seorang ya anak dari Rabi'ah bin Nasr yang memiliki banyak kekayaan ya di negeri Irak. Ya. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nu'man bin Bashir juga kalau kita lihat kisahnya hadirin sekalian, beliau seorang pemuda yang memiliki bisnis yang begitu luar biasa, ya. Beliau ketika melewati suatu daerah, tidaklah beliau tinggal di daerah tersebut kecuali beliau akan melihat potensi apa yang ada dalam daerah tersebut dan dia akan memanfaatkan potensi tersebut ya sebagai ladang bisnis dalam kehidupannya untuk mengembangkan ya perekonomian di daerah tersebut. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita hadirin sekalian, Rabi'ah bin Nasr tadi seorang raja Yaman. Suatu ketika beliau meninggal dunia, ya. Beliau meninggal dunia dan beliau mewariskan ya, dan diwariskanlah ya kerajaan tersebut kepada anak beliau bernama Tabban As'ad, ya, bernama Tabban As'ad. Jadi dahulu hadirin sekalian, ya, para raja-raja itu ketika meninggal dunia, mereka tidak ingin kerajaan itu diambil oleh orang lain. Mereka akan serahkan kerajaan itu kepada anak-anaknya, ya. Dan itu sudah menjadi ya kebiasaan yang terjadi pada orang-orang dulu yang memang ya, punya keserakahan terhadap ya kenikmatan-kenikmatan dunia. Sehingga mereka tidak menginginkan kerajaan itu berpindah tangan kepada orang lain kecuali kerajaan itu diambil alih oleh anaknya sendiri atau diambil alih oleh keluarganya sendiri. Sebagaimana Rabi'ah bin Nasr seorang raja Yaman yang begitu zalim, ya, beliau mewariskan kerajaannya kepada anaknya. Ya, dan nanti ketika anaknya meninggal dunia akan diwariskan lagi kepada anak yang lain, ya. Sampai kemudian ya keturunan-keturunan beliau dari garis keturunan yang diwariskan oleh beliau. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kembali lagi hadirin sekalian, Rabi'ah bin Nasr meninggal dunia dan anaknya Tabban As'ad mengambil alih kepemimpinan beliau sebagai raja di negeri Yaman. Ya, sebagaimana kita ketahui hadirin sekalian, ya, dan kita perlu tahu bahwasanya Tabban As'ad, ya, beliau adalah seorang pemuda yang bukan hanya sekedar pemuda, tetapi beliau adalah seorang pemuda yang tampan dan memiliki kekayaan serta memiliki tubuh yang sangat kekar. Sehingga beliau memang sangat-sangat layak dijadikan sebagai seorang raja. Dan hadirin sekalian, di zaman dahulu, kalau ada orang yang punya ketampanan, ya, punya kekayaan, ya, punya badan yang kekar dan punya keturunan yang banyak, maka mereka memiliki hak untuk membuat suku. Ya, maka mereka memiliki hak untuk membuat suku. Sehingga hadirin sekalian, ya, Tabban As'ad dia membuat suku ya disebut sebagai Qaumut Tubba. Ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa Qaumut Tubba dan kaum Tubba. Jadi Tubba itu hadirin sekalian berasal dari ya suku yang dibuat oleh Tabban As'ad, ya. Dia membuat suku bernama Tubba, ya, mirip-mirip dengan nama beliau Tabban, tapi nama sukunya adalah Tubba. Dan suku Tubba ini hadirin sekalian, ya, mayoritas berada di negeri Yaman. Meskipun hadirin sekalian ada banyak juga suku-suku lain. Seperti di negeri Persia, kalau di negeri Persia hadirin sekalian ada suku bernama Kisra.
Ya, juga di negeri Mesir, ya, di negeri Mesir ada suku, ya, ya ada nama suku bernama Fir'aun, ya. Demikian juga dengan sekalian, ya, di negeri Romawi disebut sebagai kaisar, dan di Ethiopia dan sekalian ada disebut sebagai, ya, suku Najasyi. Ya. Tentu nama-nama ini hadirin sekalian, ya, disebabkan oleh, ya, kekayaan dan kepopuleran yang dimiliki oleh seorang pemuda, yaitu Tabban As'ad, yang membuat suku bernama, ya, suku Tubba. Dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, suku Tubba ini berada di negeri Yaman, ya. Mayoritas suku Tubba berada di negeri Yaman. Kalau kita melihat hadirin sekalian di negeri Jazirah Arab, peta Jazirah Arab, maka sebelah baratnya ada, ya, negeri bernama Persia, mayoritas sukunya Kisra. Dan di sebelah timur Jazirah Arab ada, ya, negeri bernama Ethiopia, mayoritas sukunya adalah Najasyi. Dan juga sebelah utara, ya, Romawi, ya, disebut sebagai suku Kaisar, ada kekaisaran di negeri Romawi. Juga di sebelah selatan daripada Jazirah Arab, inilah yang disebut sebagai suku Tubba, yang kemudian suku ini dibuat oleh salah seorang anak dari Rabi'ah bin Nasr tadi yang diangkat sebagai raja. Ya, karena, ya, kelebihan yang dimiliki oleh, ya, Tabban As'ad.